Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil laporan final project SRS, Sinpack, dan e-government dengan judul Digitalisasi Sistem Etiketing Pendakian Tikpen. Pada yang terhormat kepada dosen pengampu Bapak I Gede Agung Sri Sidi Mantara Eskom Mkom. Disusun oleh yang pertama Guntur Ngaji Prasetyo dengan NIM JT terakhir 176, yang kedua Virus Gali Ramdhani dengan NIM JT terakhir 186, yang ketiga Abri Fuad Kutsuro dengan NIM JT terakhir 191. Pada bab 1 yaitu perancangan sistem. Pendakian gunung merupakan salah satu segmen peristiwa alam yang sangat populer, menempatkan kawasan konservasi dan taman nasional pada posisi strategis sebagai destinasi wisata, sekaligus sebagai area vital yang harus dilindungi. Secara tradisional, proses pendaftaran dan pembayaran tiketing bagi pendaki masih setting dilakukan secara manual di loket. Melibatkan pembayaran tunai dan pencatatan fisik, sistem konvensional ini menimbulkan sejumlah kendala seperti antrian panjang, kesulitan memverifikasi data pengunjung secara akurat, dan yang paling krusial, ketidakmampuan pengelola monitor kuota harian, daily kuota secara real time. Kelemahan-kelemahan ini tidak hanya menurunkan kualitas layanan kepada pendaki, tetapi juga berpotensi mengancam kelestarian lingkungan akibat lonjakan pengunjung yang melebihi daya dukung kawasan. Digitalisasi hadir sebagai solusi mendesak untuk mengatasi tantangan pengelolaan ini. Motivasi utama beralih ke sistem etiketing adalah untuk memastikan bahwa kegiatan pendakian dapat dikelola secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dengan adanya sistem digital, pengelola dapat menerapkan dan mengontrol kuota pendaki harian secara otomatis dan transparan, yang merupakan kunci dalam menjaga ekosistem gunung dari kerusakan, erupsi, dan penumpukan sampah. Selain aspek konservasi, digitalisasi juga berfokus pada peningkatan efisiensi administrasi, di mana proses pendaftaran, verifikasi, dan pembayaran dapat dilakukan secara mandiri oleh pendaki, mengurangi beban kerja staf lapangan dan meminimalkan kontak fisik. Penerapan etiketing juga membawa manfaat signifikan dalam akuntabilitas dan keamanan. Semua transaksi pembayaran PNBP dicatat secara elektronik, menghilangkan potensi kebocoran data yang sering terjadi pada sistem tunai, sehingga menjamin transparansi pengelolaan keuangan. Lebih jauh lagi, sistem ini menciptakan basis data pengunjung yang terperinci. Data integritas ini sangat penting untuk keperluan keselamatan, memudahkan pelacakan dan verifikasi identitas pendaki saat check-in dan check-out, yang merupakan prosedur vital dalam skenario darurat, pencarian, atau evakuasi di gunung. Secara keseluruhan, digitalisasi sistem etiketing pendakian adalah langkah strategis yang mengintegrasikan teknologi informasi untuk memodernisasi tata kelola pariwisata alam. Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dari sektor wisata dan kewajiban konservasi lingkungan. Dengan menyediakan layanan yang lebih mudah, aman, dan transparan melalui e-ticketing, diharapkan pengelolaan kawasan pendakian menjadi lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan keselamatan publik. Yang kedua, masalah target pasar. Adapun masalah yang ada pada target pasar sebagai berikut. Yang pertama, ketidakpastian kuota dan waktu. Pendaki seringkali tidak mengetahui secara pasti apakah kuota pendakian harian masih tersedia sebelum mereka tiba di lokasi. Hal ini menyebabkan risiko perjalanan jauh yang sia-sia dan ketidakpastian dalam perencanaan waktu liburan. Yang kedua, keterbatasan pilihan pembayaran. Sistem manual tradisional hanya meminta pembayaran tunai. Pendaki modern, terutama dari kota besar, mungkin tidak membawa uang tunai yang cukup atau lebih memilih opsi non-tunai, seperti e-wallet atau transfer kepada bank.
Yang ketiga, prosedur pendaftaran yang rumit dan berulang. Pada manual, pada sistem manual, pendaki harus mengisi formulir fisik yang panjang setiap kali mereka mendaki, bahkan jika mereka pendaki berulang. Yang keempat, antrean panjang di loket pendaftaran. Pada musim liburan atau akhir pekan, pendaki harus menunggu lama di pos pendaftaran hanya untuk mengurus administrasi tiket, waktu yang seharusnya digunakan untuk istirahat atau persiapan pendakian terbuang sia-sia. Kelima, kesulitan mendapatkan informasi darurat atau keselamatan. Informasi mengenai jalur, kondisi secara terbaru, atau prosedur darurat yang seringkali tidak terstandarisasi dan sulit diakses sebelum pendakian dimulai. Dan terakhir, resiko kehilangan bukti pembayaran fisik. Tiket fisik yang dicetak rentan hilang rusak atau basah selama perjalanan, yang dapat menimbulkan masalah saat verifikasi di pos pendakian. Yang kedua ada masalah target pasar. Maaf, salah. Yang ketiga ada gambar tentang sistem, ada diagram konteks terdiri dari pengunjung yang membeli tiket, melihat riwayat transaksi, pengguna utama yang melakukan transaksi dan menggunakan jasa sistem. Yang kedua ada customer service, melihat riwayat transaksi pengunjung, pihak yang membutuhkan data transaksi pengunjung untuk keperluan bantuan, komplain, atau informasi. Yang terakhir ada admin, melihat laporan, riwayat laporan bulanan, pihak pengelola yang bertanggung jawab memantau kinerja sistem keuangan dan data statistik. Lalu ada flowchart, dimulai dari start, lalu memasukkan username dan password. Pengguna memasukkan kredensial atau username dan password. Yang kedua, apakah password sudah benar? Keperluan pengecekan validasi data login. Jika data salah, sistem menampilkan pesan error. Jika data benar, pengguna masuk ke laman utama sistem e-ticketing. Beli tiket. Pengguna memilih tiket yang akan dibeli. Lalu ada syarat transaksi. Opsi pengunjung dapat melihat informasi mengenai syarat dan ketentuan transaksi atau penggunaan sistem. Lalu ada pembayaran tiket. Pengguna melakukan pembayaran, misalnya via transfer, e-wallet, dan sebagainya. Lalu ada memverifikasi tiket. Setelah pembayaran berhasil, tiket digital dibuat dan diverifikasi, misalnya berupa barcode atau QR code yang dapat di-scan di tempat wisata. Selesai. Yang keempat yaitu target pasar dan kebutuhan yang diselesaikan oleh sistem ini. Target pasar utama dari sistem etiketing pendakian adalah pendaki gunung itu sendiri, mulai dari pendaki individu, kelompok kecil, hingga operator wisata yang terorganisir termasuk wisatawan mancanegara. Segmen pasar ini secara kolektif membutuhkan sebuah solusi yang menawarkan kepastian, kemudahan, dan efisiensi. Dalam sistem manual, mereka menghadapi masalah seperti ketidakpastian ketersediaan kuota, antrian panjang di loket pendaftaran, dan keterbatasan opsi pembayaran hanya tunai. Secara sekunder, target pasar ini juga mencakup pengelola kawasan konservasi yang membutuhkan alat yang kuat untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan meningkatkan akuntabilitas keuangan. Sistem etiketing secara efektif menyelesaikan kebutuhan utama tersebut. Pertama, sistem ini memberikan kemudahan convention bagi pendaki dengan memungkinkan mereka melakukan booking dan pembayaran non-tunai dari jarak jauh, serta mendapatkan kepastian kuota secara real time. Hal ini secara signifikan menghilangkan antrean di loket dan resiko perjalanan yang sia-sia. Kedua, sistem ini mendukung konservasi dengan memungkinkan pengelola menerapkan dan mengontrol kuota harian secara otomatis, yang sangat penting untuk mencegah overtouris dan menjaga daya dukung ekologis gunung. Ketiga, sistem ini meningkatkan keamanan dan akuntabilitas. Setiap data pengunjung tercatat dengan akurat dan mudah diverifikasi saat check-in dan check-out, mendukung upaya
pencarian dan penyelamatan. Selain itu, semua transaksi PNBP tercatat secara transparan, memastikan pengelolaan keuangan yang bersih. Yang selanjutnya ada nomor 5, yaitu ruang lingkup dan batasan sistem. Ruang lingkup sistem e-ticketing ini mencakup seluruh siklus perjalanan digital pendaki, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan akhir bagi pengelola. Bagi pengguna front end, sistem memfasilitasi pendaftaran akun, pencarian jalur, pengecekan ketersediaan kuota secara real time, proses booking yang efisien, integrasi pembayaran digital melalui berbagai payment gateway, dan penerbitan e-ticketing. E-ticket berupa QR code. Sementara itu bagi pengelola back-end, sistem menyediakan fungsi penting seperti verifikasi tiket, check-in atau check-out di pos jaga, manajemen dan penyesuaian kuota harian, serta fitur pelaporan untuk audit keuangan PNBP, jumlah pengunjung, dan data konservasi. Sistem ini juga mencakup integrasi data dasar untuk verifikasi identitas pendaki. Namun, implementasi sistem ini memiliki batasan yang ketat. Pertama, sistem ini dibatasi hanya pada penjualan izin masuk kawasan dan tidak mencakup fitur keamanan atau pelacakan lanjutan real-time pendaki atau GPS tracking. Tanggung jawab keamanan di lapangan tetap berada pada pendaki dan tim SAR. Kedua, sistem ini tidak bertanggung jawab atas penyediaan infrastruktur fisik di lapangan, seperti koneksi, internet, atau hardware pemindai yang harus disiapkan oleh pengelola kawasan. Ketiga, sistem ini tidak mencakup layanan e-commerce tambahan seperti inventaris persewaan peralatan, logistik, atau layanan pemandu. Melainkan fokus utamanya adalah pada otorisasi izin pendakian. Batasan ini memastikan proyek tetap terfokus pada solusi tiketing inti yang efisien dan akuntabel. Lalu ada kebutuhan bisnis dan kebutuhan user. Di sini ada tabel pemetaan bisnis requirement. Tabel pertama ada pemesanan tiket pendakian secara digital. Deskripsinya, proses manual menyebabkan antrian panjang dan akses terbatas. Lalu, derived from-nya, pendaki melakukan pemesanan. Primary user, pendaki. Tabel kedua menampilkan kuota pendaki real time. Deskripsi, over capacity terjadi karena kuota tidak terpantau. Derived from-nya, pendaki melihat kuota. Primary user, pendaki, pengelola. Yang ketiga ada verifikasi identitas digital. Description-nya ada verifikasi manual lambat dan rawan kesalahan. Derived from-nya, pendaki upload identitas. Lalu primary user, pendaki, petugas. Dan yang terakhir ada monitoring real time jumlah pendaki. Description-nya pengawasan keselamatan sulit tanpa data real time. Derived from-nya pengelola atau monitoring, dan primary user-nya ada pengelola dan tim SAR. Untuk tabel pemetaan user recruitment. Nomor 1 ada user recruitment, melakukan pemesanan tiket online. Derived user recruitment, user dapat melakukan proses booking dan primary user-nya adalah pendaki. Tabel kedua, melihat kuota pendakian. Derived user recruitment-nya, user melihat ketersediaan kuota dan primary aktornya pendaki. Yang ketiga ada upload identitas. Derived user recruitment, user wajib mengunggah identitas dan primary usernya adalah pendaki. Yang terakhir ada
scan QR check-in. Derived user requirement-nya yaitu check-in menggunakan QR dan primary user-nya ada pendaki dan petugas. Yang ketiga ada use case diagram. Di sini ada 3, yaitu pendaki, petugas, dan admin. Yang pertama, pendaki. Pendaki melakukan pemesanan tiket secara online. Alur utama, pertama, pendaki memilih tanggal dan kuota. Kedua, sistem menampilkan ketersediaan. 3, pendaki mengisi data. Dan yang terakhir, sistem menyimpan pemesanan. Prasyarat, user memiliki akun, hasil akhir tiket berhasil dipesan. Lalu kedua ada pendaki. User melihat kuota harian secara real time. Alur utama, user membuka halaman kuota. Kedua, sistem menampilkan kuota terkini. Dan untuk prasyaratnya tidak ada. Dan hasil akhir user mengetahui jumlah kuota. Yang ketiga ada pendaki. User mengunggah identitas untuk memverifikasi. Alur utamanya yaitu user membuka menu upload, user mengunggah KTP, sistem memvalidasi dokumen, prasyaratnya user terdaftar, dan hasil akhirnya identitas diverifikasi. Yang terakhir ada pendaki petugas. Check-in pendaki dilakukan melalui scan QR. Alur utamanya pendaki menunjukkan QR, kedua pendaki melakukan scan, dan yang terakhir sistem mencatat kehadiran. Prasyaratnya tiket valid dan hasil akhir pendaki resmi masuk jalur. Nomor 4 ada pertimbangan persyaratan hukum atau regulasi. UU ITE mengatur transaksi elektronik dan keamanan informasi. 2. UU Perlindungan Data Pribadi atau PDP mengatur pengelolaan identitas pendaki. Ketiga, regulasi Taman Nasional atau Balai Konservasi mengatur kuota pendakian dan SOP keselamatan. Yang keempat, regulasi pembayaran digital, BI atau OJK, standar keamanan transaksi online. Dan yang terakhir ada standar keselamatan pendakian, ketersediaan data real time untuk evakuasi. Yang selanjutnya yaitu desain UI dan UX. Penjelasan desain aplikasi UI user interface menggunakan warna dominan hijau dan putih untuk kesan profesional, tombol berwarna kontras untuk fungsi penting serta ikon sederhana agar mudah dikenali. UX user experience. Alur penggunaan dibuat singkat dan jelas, mulai dari mengisi username lalu password atau mendaftarkan akun terlebih dahulu sehingga pengguna dapat melakukan login dengan cepat dan efisien. Berikut adalah desainnya, gambar 1. Pada gambar 1, tampilan awal tersedia menu username dan password untuk masuk dan tombol daftar untuk pendaftaran akun. Untuk gambar kedua, menampilkan beberapa pilihan gunung yang akan dituju dan lokasi gunung. Yang kemudian gambar ketiga, pada gambar 3, setelah memilih gunung yang akan dituju, terdapat tampilan menu pos perizinan masuk, pos perizinan keluar, tanggal masuk, tanggal keluar, dan jumlah pesanan tiket, lalu juga tertera harga tiket gunung pada weekday dan weekend. Pada gambar 4 terdapat menu pengisian data pemesanan yang terdiri dari email, nama lengkap, nomor identitas atau NIK, kemudian nomor telepon, riwayat penyakit, kewarganegaraan seperti warga negara Indonesia atau warga negara asing, dan jenis kelamin, lalu juga disediakan menu upload kartu identitas yaitu foto KTP. Yang kemudian gambar kelima yaitu terdapat menu pembayaran menggunakan metode QRIS sesuai dengan jumlah tiket yang dipesan sebelumnya. Kemudian pada gambar 6 setelah melakukan pembayaran akan muncul tampilan bukti pembayaran telah berhasil dilakukan dan bisa melakukan cetak tiket. Next. Dilanjut pada desain aplikasi untuk admin. Gambar pertama yaitu terdapat tampilan menu laporan, tiket pendakian, pendapatan, dan notifikasi. Pada gambar kedua, setelah admin memilih menu laporan, terdapat laporan
penjadwalan per hari, minggu, dan bulanan. Selain itu juga terdapat kategori jenis kelamin pendaki yang sudah memesan tiket pendakian. Lanjut pada gambar ketiga, terdapat tampilan setelah memilih menu tiket pendakian. Di sini terdapat tampilan pos perizinan masuk, pos perizinan keluar, tanggal masuk, tanggal keluar, dan jumlah pemesanan yang dapat diakses oleh admin untuk melihat tiket pendakian. Lanjut dengan gambar keempat, di menu pendapatan, terdapat tampilan grafik penjualan tiket pendakian per 1 minggu penjualan. Di sini juga terhubung dengan menu trek terlaris yang dibeli pengguna dan notifikasi pada gambar kelima. Terdapat tampilan menu tiket resmi baru, tiket berhasil dipesan, dan tiket diskon baru tersedia yang akan muncul di device pengguna. Yang kemudian ada bab 3 yaitu kendala kami dalam mengerjakan proyek tersebut. Yang pertama yaitu kami belum terlalu akrab dengan aplikasi Figma dan beberapa fitur-fiturnya. Jadi saya harus mempelajari dasar-dasarnya melalui YouTube dan Google sebelum membuat sistem atau aplikasi ini. Yang kedua karena Figma tidak dapat berjalan tanpa koneksi internet kuota yang cukup besar. Yang ketiga yaitu terkadang aplikasi Figma mengalami bug yang menghambat proses pembuatan sistem atau aplikasi ini. Yang keempat, agar Figma dapat berjalan dengan baik, perangkat harus memiliki spesifikasi yang cukup bagus. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.